surat konfirmasi gitu ya dari saksi ini tidak bisa hadir karena ada agenda lain di tempat lain tentunya, dan meminta waktu agar bisa dilakukan pemeriksaan sebagai saksi nanti pada hari Kamis tanggal 7 September 2023. Pakai istilah Caimin, semua perkembangan terjadi dengan sangat cepat. Iya. Dan kita paham bahwa Caimin tetap ada di dalam radar kontroversi itu. Demikian juga Anies akhirnya. Jadi Anies sebetulnya jadi kontroversi karena Caimin, kan itu dasarnya. Tapi dari awal kita tahu NU ini adalah penentu sebetulnya penentu peradaban politik, quote and quote gitu kan. Dan semua ingin supaya ada semacam sinyal bahwa NU nggak kemana-mana selain ke dia. Ada semacam sinyal bahwa NU hanya dengan dia, maka NU nggak kemana-mana. Jadi putar-putar di situ, jadi soal akhirnya NU memang jadi faktor karena sejarah sebetulnya. Tetapi kita juga tahu bahwa sejak kepemimpinan Gus Dur dan konflik dengan Caimin, PKB itu jadi semacam ya ada tapi sebetulnya diragukan tapi diperlukan. Kira-kira begitu posisi PKB itu terhadap NU, atau NU memandang PKB semacam itu. Kalau kita lihat akhir-akhir ini dengan statement Gus Yakut misalnya, kalau orang mulai melihat lagi apakah betul NU dan PKB itu ada daya, kalau pakai ilmu kimia, ada daya adhesi yang kuat gitu. Karena sama-sama datang dari Nahdliyin kan. Jadi mestinya daya adhesi itu ada antara NU dan PKB. Tapi karena peristiwa politik sejak Gus Dur, daya adhesi itu berkurang. Sehingga NU sebetulnya punya daya kohesi dengan semua partai. Sementara PKB juga begitu, dia punya kohesi dengan dengan Gerindra. Tapi kohesi antara daya ikat antara PKB dengan Gerindra tidak sekuat daya ikat antara NU dan PKB. Karena tetap aja NU itu adalah basis kultural dari PKB. Sementara PKB bermain politik. Jadi kesulitannya di situ tuh. Apalagi kalau kita lihat, bisa nggak PKB dan PKS itu ada daya adhesi? Pasti nggak ada. Daya kohesi lebih lagi, daya kohesi nggak ada tuh. Jadi tetap orang menghitung akhirnya politik Indonesia itu dibenamkan kembali di dalam apa yang pernah dibahas oleh Herbert Feith tahun-tahun awal kemerdekaan, bahwa faktor-faktor kebudayaan itu yang dia sebut sebagai politik aliran tetap jalan terus tuh. Ini bukan politik aliran seperti yang dimaksudkan dalam diskusi politik hari-hari ini, politik identitas. Ini bukan politik identitas sih. Jadi basis aliran itu tetap berlaku di kita. Sehingga kita mungkin melihat bahwa itu yang menyebabkan Anies berpikir tidak perlu terlalu idealis, lebih baik, lebih pragmatis. Tapi justru dalam pragmatisme itu, kalangan tertentu dari NU yang diwakili tadi oleh suara ketua NU, itu mulai memberi sinyal bahwa ada yang tidak jujur sebetulnya. Jadi kelihatannya begitu. Jadi tetap sinyal itu sinyal politik. Jadi yang kita sebut itu betul-betul riset yang panjang dari seorang ahli Indonesia itu Herbert Feith, yang menunjukkan bahwa peta pergeseran politik Indonesia itu ya memang ada yang rasional, tapi tetap ada yang menyangkut identitas kultural, dan itu sangat ilmiah waktu diterangkan oleh Herbert Feith. Saya kira itu pentingnya kita antisipasi dua arah itu. Apakah sebetulnya Caimin itu proksi Jokowi, atau Caimin minta diproksikan dengan Jokowi melalui Surya Paloh, walaupun dalam keterangan resmi Surya Paloh mengakui itu pilihan dia tuh. Tetapi selalu ada yang disebut underlying assumption, bahwa sebetulnya Surya Paloh juga membaca kepentingan Pak Jokowi di dalam upaya untuk memastikan bahwa tidak ada satupun partai yang lolos dari genggaman Pak Jokowi. Saya pakai istilah genggaman aja karena memang Pak Jokowi suka menggenggam semua partai kan. Tapi satu poin yang kita mau perlihatkan pada publik, bahwa ini mendekati pemilu dan ketidakpastian itu makin terbuka ketidakpastian, sehingga orang mulai merasa bahwa bayangkan misalnya kalau ekonomi memburuk, harga-harga naik, BBM naik, segala macam tuh, jalan tol naik tuh, tiba-tiba ada kasus pemanggilan tokoh-tokoh politik, dan itu artinya ada persiapan untuk menghadapi kekacauan. Kan itu dasarnya kan. Jadi lebih baik kita ucapkan secara jujur, melampaui kasakusuk politik hari ini, potensi untuk pembatalan pemilu juga ada di depan mata, supaya kita mending kita antisipasi hal yang buruk tuh. Karena bagaimanapun begitu dipanggil oleh KPK itu akan jadi konsumsi publik. Caimin akan dibongkar kiri kanan tuh. Dan keterangan ketua NU kemarin itu juga semacam latar belakang kenapa orang mulai mengerti bahwa
perkawinan antara Anies dan Caimin itu sebenarnya dipaksakan. Kalau kata Caimin dipaksakan oleh waktu. Kalau kata Anies ya itu sudah ditakdirkan di langit. Tetapi politik itu bukan urusan takdir menakdirkan. Politik adalah interplay yang memungkinkan semua persiapan yang bahkan diputuskan di langit itu berantakan. Jadi kita mesti balik pada pragmatisme, dan Pak SBY juga lagi memikirkan siasat untuk lebih pragmatis kan, karena beliau Demokrat memutuskan kita tidak akan ikut di situ, tetapi dia akan tetap berpolitik. Jadi banyak betul variabel yang masih bisa mengganggu hubungan antara Anies dan Caimin. Kita ingin supaya hubungan itu harusnya diperkuat, tetapi kita nggak punya kemampuan untuk lakukan itu kan. Kan FNN cuma analisis kan, atau nantang-nantang lagi kirim sinyal pada Caimin dan Anies itu supaya packagingnya dibikin aja lengkap kan. Packaging yang iya memang artinya korupsi itu selalu ditunggu momentum tuh. Berarti sebetulnya nggak ada korupsi dong. Kenapa momentumnya dibuka sekarang? Itu deklarasi 2 hari setelah itu dipanggil KPK. Kan mesti itu dimainkan tuh. Walaupun nanti hukum akan bekerja. Tetapi dari awal kita mesti jujur mengatakan semua kasus korupsi yang udah jadi kausus celebre, jadi diselebritikan, itu terjadi karena ada momentum politik. Jadi nggak benar juga kenapa Caimin nggak dari ya sebetulnya minggu lalu lah, 1 bulan lalu. Jadi mestinya kan dari awal aja dikasih tahu bahwa Caimin tuh punya masalah tuh. Jadi itu intinya, akhirnya orang nggak percaya juga nih. Loh kok kenapa dalam momentum yang udah rada-rada final Caimin diganggu tuh. Kenapa dalam momentum yang kira-kira udah tidak mungkin dibatalkan lagi ada suara dari NU terhadap Anies walaupun samar-samar. Jadi poin-poin ini yang kita sebutkan dari awal, politik Indonesia itu betul-betul nunggu momentum, tapi momentum untuk memperburuk keadaan tuh. Jadi bayangkan misalnya dendam itu disembunyikan perlahan-lahan. Begitu ada sedikit celah, dendam itu diucapkan, dendam pada Caimin, dendam pada Anies, segala macam tuh. Demikian hal yang kita baca hari-hari ini. Jadi semua hal yang diperlihatkan pada publik menganggap bahwa ini pemilu isinya pasti tukar guling, pasti dalam kucing dalam karung, pasti cewek-cewek, pasti black market of power. Jadi semua hal yang buruk dari politik akhirnya diperlihatkan hari ini justru. Padahal sebetulnya kita ingin mendekati bulan November, makin lama makin halus politik kita. Yang terjadi makin kasar. Tapi kekasaran itu selalu saya anggap bagus supaya terjadi keresahan radikal. Yaitu kita kasih semangat lah pada Demokrat dan pada Pak Prabowo. Ini belum final loh Pak, semuanya masih sangat liquid tuh. Jadi tetap kita mau ingatkan selalu bahwa politik itu ada dimensi buruknya itu, yaitu ketika cakar-mencakar itu justru dimaksimalkan di hari terakhir. Tapi tetap kita hitung bahwa kemampuan Anies untuk bermanuver masih ada, karena kelihatannya Pak Surya Paloh mungkin masih perlu ketemu sekali lagi dengan Pak Jokowi itu untuk memastikan bahwa ini udah final ya. Tapi kita juga lihat bagaimana NU sebetulnya mungkin dari awal ingin ke Gerindra tuh, atau dari awal ingin ke PDIP. Jadi kesepakatan internal itu nggak terjadi tuh. Sehingga kita bisa duga sekarang kalau Caimin dipanggil oleh KPK itu atas perintah siapa tuh. Kan pemainnya banyak betul kan, Istana bisa, BIN bisa, atau Kejaksaan juga bisa nitip lewat pintu belakang itu ke KPK supaya nggak terlihat bahwa itu ada maksud yang lebih politis karena Jaksa Agung itu lebih dekat dengan PDIP. Jadi semua hal bisa kita duga, tapi dugaan kita yang paling inti adalah tidak ada semacam fatsun politik, terutama mendekati hari-hari yang menegangkan. Ketegangan mendekati pencapresan itu, pendaftaran calon presiden dan cawapres itu akan bertemu dengan efek dari kenaikan harga-harga karena kenaikan energi hari ini. Dia akan bertemu dengan efek subsidi yang makin ditarik. Jadi bayangkan misalnya kita masuk ke kira-kira 30 hari ke depan dalam ketegangan. Jadi semua yang diucapkan Anies atau Caimin atau bahkan SBY atau siapapun yang mengucapkan keadaan kemarin itu di dalam komposisi apapun itu menunjukkan semua kaget. Jadi karena itu orang mulai bertanya itu ini siapa sebetulnya yang ngatur itu. Orang cuma tahu bahwa ada pertemuan antara Anies dan Surya Paloh dan itu mendadak. Karena kemendadakan itu orang mau lihat tuh apa penyebabnya tuh. Sebelumnya ada pertemuan antara Pak Surya Paloh dengan Pak Hendro Priyono. Apa kaitannya gitu? Sebelumnya Pak Surya Paloh 2-3 kali ketemu dengan Pak Jokowi. Jadi semua yang ada di latar belakang akhirnya atau di panggung belakang akhirnya orang intip kan.
Jadi bukan sekedar konferensi pers Anies dan Caimin atau curhat Pak SBY di depan pers, tetap ada sesuatu big question mark yang masih ada di situ. Dan orang ingin tahu tuh sebetulnya apa yang terjadi dengan peristiwa yang serba mendadak itu. Sehingga kalau tanya pada Caimin pun merasa, wah saya tuh nggak bisa percaya kok ini terjadi secepat ini. Demikian juga pada pihak Anies tuh. Jadi tetap ada ketertutupan dalam politik yang kita nggak percaya mau diwawancara siapa, kayak mau mengaku dimanapun, tetap kita tahu bahwa ada yang tidak stabil. Dan itu yang hanya itu yang ingin kita terangkan pada publik, bahwa pertemuan antara Anies dan Caimin itu justru menimbulkan instabilitas, dan keluarnya Demokrat dari koalisi itu makin menimbulkan instabilitas. Tinggal kita tunggu instabilitas apa yang akan dihasilkan karena krisis ekonomi. Jadi semua faktor itu kita mesti hitung, bukan sekedar karena kita membuat kalkulasi siapa capres siapa wapres. Tapi inti dari persoalan adalah bisa nggak Indonesia keluar dari jebakan-jebakan yang sifatnya dendam. Satu, bisa nggak Indonesia itu tumbuh secara beradab dan tidak ada tukar tambah di belakang layar kemudian. Sekarang orang mulai mempersoalkan bagaimana ada janji antara Anies dan Pak Prabowo bahwa Anies nggak akan maju kalau Prabowo maju, tapi kemudian Anies bantah bahwa iya itu pada waktu itu kan nggak mungkin terus-menerus janji itu. Demikian juga semua hal yang ada hubungannya dengan Pak SBY dengan Pak Prabowo, Pak SBY dengan Ibu Megawati. Jadi kasak kusuk itu tetap jalan. Nah kasak kusuk ini yang saya terangkan tadi berbahaya karena kepastian menjelang pencapresan itu, tanggal pencapresan menurut agenda KPU itu bisa batal. Pembatalan itu menguntungkan Pak Jokowi, pemilunya ditunda, operasi intelijen bisa mulai untuk menyatakan oke, pemilu ditunda atau kita kembalikan pada MPR, dibikin sidang istimewa segala macam, perpanjangan masa jabatan segala macam lah. Jadi nanti dianggap FNN liar lagi dong menganalisa. Memang liar karena dari awal kita datang dari keadaan yang tidak pasti. Lihat juga dalam pepatah Jawa, pepatah Indonesia yang menganggap bahwa ya ketidaksengajaan itu di ujungnya kalau dia berhasil itu kita anggap sebagai kesengajaan, kira-kira begitu kan. Ya, jadi poin-poin yang masuk akal akhirnya kita singkirkan dulu. Kita nggak mungkin menganalisa secara tertib berdasarkan pengetahuan metodologi politik. Sekarang kita tunggu surveyor itu diam juga kan, nggak tahu mau bagaimana. Karena para surveyor ini biasanya dapat pesanan orderan, ini mendadak gitu. Jadi mereka mesti menyesuaikan metodologinya. Demikian update news kali ini. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan komen channel kami.